Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, Ibu berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Baiklah, di bagian ketiga dari KD 3.1 ini, Bu Asih akan membahas tentang metode ilmiah. Adapun pembahasan metode ilmiah meliputi pengertian metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, serta karakteristik metode ilmiah. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific method adalah suatu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis artinya dilakukan secara bertahap, berurutan, sesuai dengan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Empiris maksudnya bahwa masalah yang tidak ditemukan pemecahannya atau jawabannya harus tersedia datanya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Sedangkan terkontrol artinya dalam berpikir secara ilmiah itu dilakukan secara sadar dan terjaga. Jadi apabila ada orang lain yang juga ingin membuktikan kebenarannya, dapat dilakukan seperti apa adanya. Untuk langkah-langkah metode ilmiah meliputi yang pertama merumuskan masalah, 2 menyusun kerangka teori, 3 merumuskan hipotesis, 4 melaksanakan eksperimen, 5 mengolah dan menganalisis data, 6 menarik kesimpulan, dan 7 mempublikasikan hasil. Baik, kita langsung jabarkan langkah-langkah metode ilmiah ini satu persatu. Yang pertama, merumuskan masalah. Apa itu masalah? Ya, masalah adalah sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah bisa diperoleh dari berbagai sumber, bisa dari membaca, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Juga bisa diperoleh kapan saja serta di mana saja. Dan bagaimana cara merumuskannya? Ya, bisa dibaca ini, dan yang terpenting bahwa pada saat merumuskan masalah harus disusun dalam bentuk pertanyaan ilmiah, yaitu pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas atau mudah dimengerti, dan bersifat sebagai pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya pernyataan, bukan jawaban ya atau tidak. Dan pertanyaan ilmiah ini harus bisa dijawab melalui percobaan. Contoh, apakah gula pasir akan larut jika ditambah air? Apakah gula itu? Dua pertanyaan ini bukan merupakan pertanyaan ilmiah. Nah, kalau kita mau merumuskan masalah hubungan kelarutan gula dalam air, maka kita bisa membuat rumusan sebagai berikut. Bagaimanakah pengaruh suhu terhadap kelarutan gula pasir dalam air? Yang kedua, menyusun kerangka teori. Menyusun kerangka teorik maksudnya mengumpulkan informasi berupa teori atau fakta di lapangan untuk mendukung masalah tersebut. Caranya yaitu melalui observasi maupun studi literatur. Dan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Kalau tadi rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh suhu terhadap kelarutan gula pasir dalam air, maka teori yang diperlukan adalah yang pertama, bisa menguraikan tentang pengertian kelarutan gula dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesa atau hipotesis. Hipotesa atau hipotesis itu merupakan dugaan atau jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Dugaan tersebut harus masuk akal atau berdasarkan bukti-bukti atau fakta yang ada. Dan tujuan merumuskan hipotesis adalah untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Ada dua hipotesis, bisa berupa hipotesis alternatif ataupun hipotesis nol. Oleh karena hipotesis itu berupa dugaan, maka hipotesis tersebut belum tentu benar. Nah, untuk menguji benar tidaknya hipotesis harus dilakukan suatu penelitian. Jadi, hipotesis berfungsi sebagai kerangka dasar percobaan yang akan dilakukan. Kalau dilihat dari fakta-fakta yang ada, maka untuk kelarutan gula dalam air tadi, kita bisa membuat hipotesis, yaitu semakin tinggi suhu reaksi, gula pasir akan lebih cepat larut. Yang keempat, yaitu melakukan eksperimen. Percobaan atau penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis, itu adalah eksperimen. Nah, sebelum melaksanakan eksperimen, kita harus merancang dulu penelitiannya. Rancangan meliputi A. Menetapkan variabel penelitian,
menetapkan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data, serta menetapkan alat-alat yang diperlukan. Untuk menetapkan variabel penelitian, ini ada 3 macam variabel, yaitu variabel kontrol atau variabel tetap, variabel bebas, dan variabel terikat atau variabel bergantung. Kalau tadi hipotesisnya adalah semakin tinggi suhu reaksi gula pasir akan cepat larut, maka kita bisa menggunakan massa gula dan volume air ini sebagai variabel kontrol. Sedangkan suhu sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya adalah waktu. Berikutnya adalah menetapkan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data. Prosedur kerja bisa diuraikan langkah-langkahnya, bisa juga dibuat dalam bentuk diagram alir. Nah, setelah menetapkan prosedur kerja, kita juga harus menetapkan cara mengumpulkan data. Misalnya berupa tabel hasil pengamatan yang diisi ketika melaksanakan penelitian. Contoh, ini tadi ada variabel kontrolnya adalah massa gula dan volume air, ini dibuat tetap. Kemudian variabel bebasnya adalah suhu, dibuat berubah-ubah. Sedangkan variabel terikatnya adalah waktu. Dan ini diisi pada saat melaksanakan penelitian. Untuk contoh diagram alir bisa dibuat semacam ini. Ini bisa dilengkapi dengan menggunakan gambar alat maupun bahan. Ya. C. Menetapkan alat-alat yang diperlukan. Jadi agar penelitian berjalan lancar, maka kita harus mengenal alat serta memahami fungsinya. Untuk penelitian tadi, kita bisa menggunakan alat-alat ini misalnya. Ya, karena tadi kita akan mengukur suhu, massa, volume maupun waktu. Nah, pada saat melaksanakan eksperimen ini harus memperhatikan beberapa hal. Jadi pelaksanaan eksperimen itu meliputi sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan ataupun setelah pelaksanaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain mengutamakan keselamatan kerja, menyiapkan bahan dan alat, serta mengumpulkan data. Nah, data ini ada 2 macam, bisa data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk langkah yang kelima, yaitu mengolah dan menganalisis data. Jadi, data yang diperoleh dari penelitian itu akan bermakna kalau dia disusun dengan bagus, dengan rapih, dengan teratur. Nah, susunan ini bisa berupa tabel maupun grafik. Jadi dengan membuat tabel data, kita dapat mencatat hasil pengamatan dan pengukuran dengan cara yang teratur. Nah, setelah data diperoleh, maka data tersebut harus dianalisis dan diinterpretasi untuk mendapatkan suatu pola atau kecenderungan. Contoh, kalau misalnya penelitian tadi kita dapatkan data semacam ini, maka dari data ini kita sudah bisa peroleh polanya. Ya. Ini tetap, ini semakin naik, ini semakin turun. Nah, dari data ini langsung dianalisis, jadi diuraikan satu persatu tiap percobaan ini. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan itu suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam penelitian. Nah, dalam menyusun suatu kesimpulan, seseorang peneliti harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Dan sebelum menarik kesimpulan, ini hendaknya melakukan penelitian beberapa kali. Ya. Jadi jangan penelitian sekali langsung menarik kesimpulan. Untuk langkah yang terakhir yaitu mempublikasikan hasil penelitian. Ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan dalam laporan penelitian. Ini bisa dibaca sendiri, ada 14. Tentu saja kalau misalnya kok tidak ada daftar gambar, otomatis ya ini berkurang. Ya, yang terakhir yaitu mengenai karakteristik metode ilmiah. Ada 5 karakteristik metode ilmiah, yaitu kritis dan analitis. Jadi peneliti harus melakukan observasi dan eksperimennya dengan terperinci supaya didapatkan hasil yang akurat. Logis, objektif, empiris, dan konseptual. Ini bisa dibaca sendiri. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan untuk pembahasan metode ilmiah, yaitu tadi pengertian metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, serta karakteristik metode ilmiah. Nah, baiklah, sampai di sini pembahasan kita tentang metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.